Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan segenap aktivitas kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah hidup di dunia ini. Itu artinya jika ada permulaan, maka tentu pasti ada akhir daripada hidup kita. Dan nantinya ketika tiba waktunya, kita akan bertemu dengan namanya kematian. Apakah kematian perlu kita takuti? Apakah kematian perlu kita hindari? Maka jawabannya tentu saja tidak. Kematian tidak perlu kita takuti, tetapi kematian perlu kita persiapkan agar nantinya setelah kita menemui kematian, kita nantinya ada persiapan. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya kita akan mendapatkan 4 pertanyaan, 4 perkara yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qaddama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba di hari akhirat sampai ia ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, dia akan ditanyakan an umurihi fima afnahu. Umur yang telah Allah berikan kepadanya dipergunakan untuk apa? Kemudian pertanyaan kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang dia dapatkan di dunia ini dipergunakan untuk apa? Lalu yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang dia miliki saat ini berasal dari mana? Bagaimana cara dia mendapatkannya dan kemudian dia pergunakan untuk apa? Lalu pertanyaan yang keempat yaitu adalah mengenai wa an jismihi fima afnahu. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama yang wajib kita jawab nantinya adalah an umurihi. Umur yang Allah berikan kepada kita dipergunakan untuk apa? Mari kita bermuhasabah. Kita introspeksi diri. Dari umur yang Allah berikan kepada kita, sudah berapa persenkah kita taat, tunduk dan patuh pada perintah Allah? Apakah sudah 90%kah? Atau jangan-jangan hanya beberapa persen dari total umur yang Allah berikan kepada kita? Maka ketika Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita hingga detik ini, maka ketika itu kita masih bisa untuk mendapatkan pahala, melakukan kebaikan dan juga menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab nantinya adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Apakah kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama mengenai pengetahuan tentang syariat Islam? Apakah kita sudah mempelajari ilmu tentang agama kita yang merupakan fardu ain bagi kita? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimina wal muslimat." Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mengapa Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk mencari ilmu? Karena salah satunya, jika kita ingin mendapatkan kebaikan dunia,
tentu dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Man arada al akhirah, siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, fa alaihi bil ilmi, tentu saja harus memiliki ilmu akhirat. Man aradan huma, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dia juga harus memiliki ilmu. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ilmu merupakan dua pondasi di dalam Islam. Pondasi yang pertama yaitu amal, pondasi yang kedua yaitu ilmu. Seseorang yang beramal tapi tidak berilmu, itu sama dengan seperti membangun sebuah istana yang sangat besar di atas pasir atau lumpur yang tidak memiliki pondasi. Tentu saja bangunan tersebut pasti akan rubuh. Lalu jika seorang yang berilmu tapi dia tidak beramal, maka itu sama seperti pohon yang sangat besar tapi tidak memiliki buah. Bagaimana saudara Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita miliki saat ini itu berasal dari mana dan kemudian dipergunakan untuk apa? Masalah harta terdapat 3 golongan nantinya. 2 golongan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, sementara 1 golongan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Siapa mereka golongan orang-orang yang merugi? Yang pertama adalah orang yang mendapatkan hartanya dari cara yang tidak halal dan kemudian dia menghabiskannya pun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun golongan kedua yang merugi, yaitu orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, tapi dia menghabiskan untuk sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Lalu yang ketiga, golongan orang-orang yang beruntung adalah dia mendapatkan harta dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara syariat Islam, kemudian dia membelanjakannya untuk sesuatu yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang keempat yang mesti kita jawab nantinya yaitu wa an jismihi fima ablahu, yaitu jasad, raga, fisik yang Allah berikan kepada kita dipergunakan untuk apa? Wahai saudara-saudaraku, wahai saudara religi, Allah sudah memberikan kedua mata kepada kita. Kita pergunakan untuk apa? Apakah kita pergunakan untuk sesuatu yang melihat yang hal-hal yang bermaksiat? Allah sudah memberikan kedua tangan kepada kita. Kita pergunakan untuk apa? Apakah melakukan kerusakan di muka bumi ini? Atau tentunya kita melakukan kebaikan dengan kedua tangan yang Allah berikan kepada kita? Salah satunya kebaikan yang bisa kita lakukan adalah melakukan penanaman pohon seperti sesuai dengan Astaf Proses Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu salah satunya mengenai ekoteologi penghijauan atau tanaman hijau, yaitu melakukan penanaman 1 juta pohon. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 pertanyaan, 4 perkara yang nantinya yang harus kita jawab di hari akhirat nanti. Karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di muka bumi ini, tentu kita masih bisa mempersiapkan untuk bisa menjawabkan 4 pertanyaan tersebut. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.